warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Lufnatul Hoir, NIM 2111011020 dari kelas 5A. Akan menjelaskan tentang autis pada anak, yaitu yang pertama dari pengertian autis. Autis atau bisa disebut sebagai ASD, Autism Spectrum Disorder, merupakan suatu penyakit yang berhubungan dengan perkembangan saraf dan perkembangan neurologis berat yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berelaksasi dan berhubungan dengan orang lain. Pengidap autis ini sulit untuk mengekspresikan diri, baik dengan kata-kata atau melalui gerakan tubuh, ekspresi, dan sentuhan. Selain itu, anak autis ini juga akan memiliki kendala saat belajar. Selanjutnya yaitu penyebab dari autis sendiri, yaitu ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor genetik dan yang kedua yaitu faktor non-genetik atau lingkungan. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi kromosom sehingga mengalami kerusakan dan fungsi otak yang menurun, sehingga muncullah autis pada anak. Itu peran orang tua terhadap anak autis. Apa saja yang harus dilakukan orang tua terhadap anak autis ini? Yaitu yang pertama, harus meluangkan waktu lebih terhadap anak autis, karena pada anak autis ini membutuhkan dampingan khusus atau perhatian khusus dari orang tua. Yang kedua yaitu banyak kontrak dengan anak, dan yang ketiga yaitu dukungan finansial, dan keempat yaitu mengasuh dan bermain dengan anak. Yang kelima yaitu fasilitasi kebutuhan anak seperti buku, permainan, edukasi pada anak, supaya anak mampu mengekspor perasaan yang dirasakan. Yaitu perawatan pada anak autis. Yang pertama, memberikan jadwal rutin kegiatan sehari-hari agar si anak terbiasa dan familiar dengan rutinitas yang dilakukan. Pada anak autis sendiri yaitu sulit untuk menerima hal baru atau memahami hal baru. Yang kedua yaitu memberikan terapi bermain agar anak mampu untuk berkomunikasi dan bersosial. Pada anak autis ini sulit untuk berkomunikasi atau bersosial pada masyarakat atau teman sebayanya. Jika diterapkan terapi bermain, maka anak mudah untuk mengapresiasikan kegiatan pada permainan tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan terapi visual atau memberikan gambaran tentang benda atau hewan. Hal ini akan membuat anak autis mudah untuk memahami sesuatu, karena pada anak autis sulit untuk memahami hal baru. Maka dari itu, dengan terapi visual ini akan memudahkan anak untuk memahami hal baru atau memahami pelajaran benda yang baru. Yang terakhir yaitu ciptakan lingkungan yang tenang supaya anak merasa tenang dan tidak stres, karena pada anak autis mudah sekali untuk tantrum atau emosi jika lingkungannya tidak nyaman. Yaitu perawatan makanan sehari-hari bagi anak autis. Apa saja yang harus dikonsumsi anak autis dan kandungan apa saja yang harus dikonsumsi anak autis? Yaitu yang pertama, makanan yang mengandung karbohidrat tapi tidak mengandung gluten seperti beras, kentang, ketan, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu makanan yang mengandung protein tapi tidak mengandung kasein seperti daging sapi, daging kambing, ayam, ikan, kepiting, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu beri makanan yang mengandung kacang-kacangan seperti tahu, tempe, kacang hijau, kacang kedelai, kacang made, dan susu kedelai. Yang terakhir yaitu
mengkonsumsi serat khususnya yang berasal dari sayur dan buah. Dan pemberiannya yaitu sebanyak 3 sampai 5 kali.